Aku balik lagi ke apa ya? Karena ini tuh acaranya gak yang terlibat semua gitu. Jadi gak memungkinkan buat mengundang artis yang hits gitu, yang lagi naik-naiknya. Jadi kita pilih lokal aja. Ya pemirsa, setelah penantian cukup lama, kali ini kita dapat kesempatan untuk bisa berbicara dengan Ketua Pelaksana BKPS tahun 2024. Ya, gimana Azkia? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik aja. Bisa saya hai dulu ke kamera ke sini? Hai. Iya, Azkia. Nah, dari banyaknya panitia yang ada di BKPS, kenapa bisa Azkia yang kepilih jadi Ketua Pelaksana? Kan waktu dulu itu aku masuk OSIS, terus banyak ada seleksi-seleksi Iya. untuk masuk dan banyak juga seksi bidang-bidangnya. Iya. Kebetulan aku masuk ke apa? Masuk ke sastra dan budaya yaitu Sekbid 8. Dan di situ awalnya aku juga masih bingung antara Sekbid 8 dan Sekbid 5. Tetapi aku lebih minat ke Sekbid 8 dan ternyata aku kepilih jadi ketua koordinator dari Sekbid 8 itu. Nah, kalau kedua ketua koordinator tuh bisa disebut juga sebagai ketua sekbid nggak sih? Iya, gitu. Nah, untuk penentuan ketua sekbidnya kan pasti di dalam setiap sekbid itu ada 2 atau 3. Ya. Nah, itu yang milih kamu jadi ketua bisa kepilih gitu gimana awalnya? Awalnya sih kayaknya aku gak terlalu tahu untuk apa hal itu karena aku cuma ditanya kayak kamu mau sekbid berapa dan minat bakat kamu di sekbid itu apa gitu. Iya. Dan karena aku ya pengen masuk ke sekbid 8 dan kebetulan itu kayak kakel kayaknya lebih ngekondisikan. Ya. Dan di situ aku kepilih jadi apa? Ketua pelaksana. Ketua Sekbid 8. Ya. Nah, ketika ketua pelaksana kan memang betul ya bahwa BKPS itu ranahnya di sekbid 8. Ya. Betul kan? Iya, betul. Nah, awal mula kepilih ada perasaan gugup atau gimana gak sih dalam ketika ngedengar bahwa Azkia ini dipilih sebagai ketua pelaksana BKPS? Pastinya gugup karena aku juga ngelewatin kayak LDKS untuk ditanya-tanya beberapa hal. Kenapa kamu masuk Sekbid 8 ini dan apa yang kamu ingin kembangkan dari Sekbid 8 ini? Dan mungkin aku di situ udah Gimana? Mungkin gugup. Iya. Gugup atau gimana? Ada perasaan takut untuk menjalani program atau gimana? pastinya karena proker Sekbid 8 itu dan kemauan dari Sekbid 8 itu besar banget ya karena ada BKPS dan kemarin Hari Batik. Iya. Ya, memakai pakaian batik dan itu BKPS itu salah satu menurut aku yang program kerjanya tuh besar banget buat buat aku gitu. Mungkin khususnya Sekbid 8 dan juga OSIS mungkin ya? Iya, apalagi OSIS. Nah, untuk pembinanya sendiri dari Sekbid 8 itu siapa sih? Pembina Sekbid 8 itu yaitu Pak Tatang. Tetang banget ya? Iya. Nah, dalam perencanaan ide untuk BKPS, Pak Tetang sendiri ikut terlibat nggak sih waktu itu? Sebenarnya Pak Tatang juga terlibat dalam hal kayak Hari Batik dan pengajuan-pengajuan kalau kita tuh harusnya gini. Ada waktu itu tuh pengen ngajuin proker proker kayak sastra Sunda gitu pokoknya. Ya, sastra Sunda mungkin bisa dijelasin secara spesifik mungkin kan untuk sastra Sunda tuh banyak ya. Ya. Bisa mulai dari angklung Iya, dan juga untuk gitu. kebudayaan lainnya kayak adanya tari jaipongan atau Iya. mungkin kamonesan Sunda. Nah, yang dipikirkan oleh Sekbid 8 tuh yang kayak gimana? Banyak sih sebenarnya tapi ternyata kurang untuk progresnya karena kebetulan di situ tuh kayaknya banyak
yang menurut aku tuh program kerjanya tuh besar-besar gitu, karena kan ada BKPS, Hari Batik juga, dan apa ya, Hari Kartini. Dan di situ kayaknya aku takutnya nggak terlaksana juga. Jadi aku ya udahlah, ini aja segini dulu aja gitu. Dan di situ Pak Tatang juga setuju. Ya, oke. Mungkin balik lagi ke bahasan BKPS ya. Ya. Nah, dalam BKPS itu sendiri kan terdapat dari banyaknya rangkaian acara. Ya. Untuk yang merencanakan dari hari ke-1 sampai hari terakhir tuh dari ketua pelaksana mungkin sebagai yang ngatur-ngatur doang ya. Nah, untuk yang merencanakan rangkaian semua itu siapa? Mungkin siapa yang terlibat? Pastinya ada pembina OSIS dari Bu Selvi, aku dan Sekbid 8. Pastinya termasuk juga ketua OSIS dan Waketos. Tapi di situ juga banyak diskusi bareng-bareng teman-teman OSIS gitu, semuanya one voice gitu. Nah, kebetulan nih kemarin kalau nggak salah ada Google Form ya yang ditujuin buat siswa. Ya. Nah, itu dibuat oleh siapa itu? Itu sebenarnya aku lagi diskusi, terus ketua OSIS aku kayak Anug. Ya. Di situ kita saling bantu bikin Google Form itu buat apa ya? Kolektif mungkin ya. mungkin mengumpulkan semua survei yang masuk Iya. mungkin. Nah, Iya. untuk Google Form itu sendiri yang paling banyak surveinya nih kan, kalau nggak salah ingat di sana tuh ada pilihan DJ, ada band. Nah, untuk mayoritas siswa BK tuh memilih apa hiburan yang ingin ditampilin waktu itu? Sebenarnya nggak dari Google Form doang, ada juga di kita tuh sweeping ke kelas, semua kelas. Iya. Untuk vote antara band sama sama dangdut. Iya. Karena di situ DJ kan udah tidak bisa dilakukan gitu, karena ada satu hal yang mungkin gak bisa dilaksanain gitu. Dan mungkin siswa BK lebih minatnya dan banyak vote-nya tuh band. Band. Ya. Nah, untuk band sendiri kan kemarin tuh ngambil band lokal ya? Iya, band lokal. Band lokalnya itu Opratun kalau nggak salah. Iya, Opratun. Betul. Nah, awal mulanya bisa ke Opratun tuh gimana? Jadi dari pihak panitia tuh milih band Opratun untuk ngisi sebagai bintang tamu, bintang acara di BK. Sebenarnya pembina kita OSIS tuh ngusulin band-bandnya kemarin tuh ada apa ya? Pokoknya Opratun sama pokoknya lupa lagi. Intinya kita tuh sepakatnya tuh Opratun karena mungkin lebih hits di kalangan kita lagu-lagunya, buat nampilin lagu-lagunya gitu. Nah, Opratun sendiri kalau nggak salah ya, aku tuh taunya dia suka ngisi di acara nikahan-nikahan. Ya. Kalau dia CV-nya. Nah, dan juga untuk kemarin tuh lagu yang dinyanyiin kebanyakan lagu romantis. Iya, karena Nah, itu ide siapa sih lagu romantis itu? sebenarnya pembina kita juga banyak tanya ke OSIS-OSIS, termasuk aku juga, katanya mau lagu-lagunya kayak gimana, bisa request gitu. Tapi ternyata banyak yang requestnya tuh pas lagi acara mulai, pengen antara hujan lah kayak kemarin, pengen apalagi ya, Nina, terus apalagi pokoknya banyak. Dan di situ mungkin band Opratun sendiri juga yang handle-nya sendiri gitu. Tapi dari panitia-panitia juga banyak request lagu-lagunya, kayak contoh kemarin lagu ya kayak ada semi-semi dangdut gitu, sama ya lokal-lokal aja. Nah, kalau dari OSIS sendiri, mungkin dari Kia khususnya, pinginnya ngedatangin siapa waktu itu yang diharapin banget? Sebenarnya aku pengen datengin sebenarnya aku tuh
nggak berharap yang tinggi-tinggi gitu, tapi semua orang tuh pengen katanya bernadia dong cina kia, bernadia dong gitu, pengen cina undang gini ini itu, tapi kayak aku balik lagi ke apa ya, karena ini tuh acaranya gak yang terlibat semua gitu, jadi gak memungkinkan buat mengundang artis yang hits gitu, yang lagi naik-naiknya. Jadi kita pilih lokal aja. Nah mungkin dari segi biaya pengeluaran emang lumayan gede ya buat Ya, artis sebesar. pastinya dong. Untuk biaya BKP sendiri tuh sumbernya dari mana aja? Banyak sih kayak sponsor gitu, terus dari pihak sekolah. Tapi aku nggak lebih tahu itu karena itu dihandle-nya sama pembina kita OSIS. Oke, nah mungkin untuk tanggapan tentang BKPS itu beberapa memang mungkin banyak yang menilai bahwa BKPS itu cukup memuaskan. Iya. Dan juga mungkin ada beberapa pihak yang cukup kecewa. Ya. Khususnya yang sebelumnya memang ada DJ iya. tradisi. Nah, dalam menanggapi hal tersebut, Kia dan juga tim teman-teman gimana dalam menanggapi ya banyaknya mungkin ketidakpuasan terhadap beberapa rangkaian acara BKPS itu? Jujur sebenarnya panitia-panitia juga kecewa karena mungkin DJ itu paling apa ya, paling tradisi di sini gitu, kayak dari BKPS sebelumnya juga kan ada DJ terus pastinya karena aku juga ikut ke BKPS tahun kemarin, kayak aku juga berharap DJ ada, tapi ternyata dari pihak polisi juga tidak mengizinkan karena itu tuh mengandung apa ya, termasuk ke dunia malam gitu, pesta-pesta gitu. Jadi dari pihak polisinya juga tidak mengizinkan, dan mungkin panitia-panitia ngehandle-nya juga kita bisa harus ngesuksesin acara ini, dan panitia-panitia juga harus ikut berpartisipasi buat acara ini tuh sukses gitu, kayak meramaikan acara ini. Kayak seru-seruan bareng teman-temannya, ajak teman-temannya buat ya seru-seruan gitu di BKPS acara menikmati BKPS ya. Ya. Ya, di luar dari hiburan yang dari BKPS ada juga nih stand-stand yang berjejer tentang Ya. workshop ya kalau nggak salah. Workshop. Bukan tentang stand, mungkin untuk kelas 12 tuh kayak ada workshopnya yang ngunjungin tiap-tiap stand yang dikasih kertas tuh kelas 12 waktu itu ya, yang kayak dari industri di luar tuh pada ada di sini. Kalau kemarin tuh aku ngeliat ada dari Pramita Lab, ada yang dari UBK, dan juga ada yang dari bank yang di sini yang ada stand tenda-tenda. Oh iya. Nah, dan juga ada ngedatengin tentang bintang tamu tuh yang Rizky Art kalau nggak salah. Rizky Art. Ya, yang diundang yang tentang workshop sih kalau nggak salah waktu itu. Kayaknya itu aku lebih gak tahu karena itu kayaknya bukan ranah aku. Oh, jadi itu tuh Beda lagi gitu. jadi beda lagi. Iya. Bukan dari idenya dari OSIS itu. Iya. Oh, Karena kayaknya itu tuh kayak buat pembelajaran buat semuanya, semua siswa, tapi lebih menonjol untuk persiapan kelas 12 gitu kayaknya. ya kemarin tuh waktu aku cari-cari lagi info tentang mungkin bintang Ya. tamu yang diundang buat ngisi acara workshop. Dilihat aku si CV-nya mungkin track record-nya itu tuh lumayan bagus-bagus lah. Aku ngiranya tuh dari OSIS loh, karena kok ini OSIS bisa banget loh ngundang bintang tamu yang cukup berkualitas. Oh, Nah, kirain aku tuh itu dari ide OSIS, ternyata bukan itu. iya. Kayaknya itu beda ranah lagi. Oh, jadi mungkin untuk OSIS sendiri ngambil bagiannya tuh untuk hiburannya doang. Iya. Nah, di luar BKP sendiri itu ada BK Cup. BK Cup yang biasa dilakuin setiap tahun. Iya. Ya, mungkin berbarengan sama BK Fest. Untuk BK Cup sendiri tuh kalau dari OSIS tahun-tahun kemarin kan panitianya sama tuh dari OSIS. Nah, untuk tahun ini gimana sih struktur kepanitiaan tentang BK Cup? Mungkin kalau struktur kepanitiaan buat BK Cup tuh kita dibagi-bagi, dan aku
struktur BKKAP juga ditentuin lagi sama ketua pelaksana dari BKKAP, karena BKP sama BKKAP tuh untuk ketua pelaksana dari OSIS tuh berbeda lagi gitu. Oh, jadi dari OSIS sendiri tuh jadi udah gak ada campur tangan buat ke sana, buat ke ranah BKKAP kan waktu masuk. Iya masuk, tetap masuk, tapi ketua pelaksana untuk susunan kepanitiaannya juga berbeda gitu. Untuk BKKAP tuh kan ngambil dari, ada juga dari futsal gitu, dari ekskul futsal. Jadi masuk ke kepanitiaan itu. Nah, untuk acara selama 3 hari ini mungkin bisa dibilang cukup singkat ya. Iya. Pasti butuh persiapan dong sebelumnya. Ya dong, pastinya persiapan untuk BKPS kali ini tuh kayak benar-benar dari panjang beberapa bulan gitu buat ngesuksesin acara ini. Nah, untuk temanya sendiri kan Sahitya Ananta. Ya. Itu dapat ide Sahitya Ananta dari mana tuh? Sebenarnya banyak usulan-usulan dari aku, ketua OSIS, dan mungkin pembina juga ikut, dan teman-teman OSIS semua. Dan di situ banyak yang ngusulin tentang untuk temanya sendiri, tapi kita tuh lebih ke apa ya, menyatukan suara itu, kayak ya udah Sahitya Ananta aja, yang berartinya juga keberlanjutan gitu, karena kan BKPS buat BKPS ini juga terus pastinya berlanjut lebih baik gitu. Nah, dari banyaknya mungkin sekolah lain pada pakai judul itu dari bahasa Inggris. Iya. Ya. Kenapa untuk BKPS 2025 pakai tema yang diambil dari bahasa Sanskerta? Kenapa gitu nggak ngambil dari bahasa asing? Karena mungkin dari Sekbid 8-nya juga kan sastra budaya. Jadi kayaknya kita lebih mengambil bahasa Sanskerta gitu. Buat Azkia sendiri ke depannya berharap gimana untuk BKP selanjutnya? Pastinya lebih baik, lebih lancar, karena itu tuh pastinya aku kan udah nggak ikut campur lagi kan, nggak ngurus BKPS untuk tahun depan. Aku berharap banyak sih, karena BKPS itu buat kayak hiburan untuk sebelum lulus gitu, karena aku banyak berharap banget buat BKPS tahun depan lebih baik, dan mungkin pastinya lebih lebih beragam lagi gitu, banyak acara-acaranya. Nah, saking meriahnya BKPS kemarin tuh sampai masuk ke koran loh itu. Nah, untuk korannya itu judulnya kalau nggak salah tuh BKPS Festival Meriah yang dari daerah Tasik. Nah, itu menurut aku pencapaian yang luar biasa sih bagi OSIS bisa ngebuat acara semeriah BKPS dimuat di laman koran yang tersebar ke masyarakat umum Kota Tasikmalaya. Nah, oke pemirsa, mungkin untuk podcast kali ini sampai di sini dulu ya. Nah, untuk Azkia sendiri terima kasih bisa ikut meluangkan waktu di podcast kali ini. Terima kasih juga buat udah ngundang aku gitu. Untuk Azkia sendiri ada saran nggak sih untuk bintang tamu selanjutnya yang diundang ke sini? Siapa gitu? Mungkin dari pihak OSIS atau dari non OSIS, mungkin dari guru juga bisa. Nah, oke. Ya, mungkin semoga aja Nadina Ambeja bisa kesampaian, bisa datang nanti ke BKPS ya. Ya dong, boleh. Nah, untuk menutup sesi kali ini, buat pemirsa semua jangan lupa untuk tetap ikuti IG kami. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe akun YouTube ini. Nah, buat Azkia, untuk menutup podcast kali ini, kita say goodbye dulu ke kamera di sini. Oke pemirsa, dadah!